Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailina Hamid. Dalam kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait tugas figur PNS sebagai role model. Sri Mulyani Indrawati lahir 26 Agustus 1962, seorang ekonom Indonesia yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia beberapa kali hingga periode kali ini di masa pemerintahan Prabowo. Pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan mendapat gelar master dan PhD dari University of Illinois. Pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili Asia Tenggara, lalu pernah juga menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, serta menerima berbagai penghargaan termasuk Menteri Keuangan Terbaik dan Best Minister in the World. Implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang dilakukan oleh Sri Mulyani tidak perlu diragukan lagi karena dalam core berorientasi pelayanan, Kementerian Keuangan sempat mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan publik terbaik dari Kemenpan RB. Lalu untuk akuntabel dan transparan, beliau juga sangat menggarisbawahi bahwa akuntabilitas itu merupakan power atau kewenangan kekuasaan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Akuntabilitas dijunjung tinggi karena pilar itu sangat penting untuk Kementerian Keuangan. Lalu dia juga kompeten. Dari segi kompeten tidak perlu diragukan lagi, banyak penghargaan yang beliau dapat. Beliau juga menjadi salah satu wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes, dan masih banyak yang lainnya. Dari slide ini kita bisa melihat bahwa Sri Mulyani sudah menerapkan nilai core value ASN, yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sri Mulyani ini bisa menjadi sosok role model setiap ASN maupun CASN dalam mengamalkan core value ASN berakhlak. Selanjutnya, untuk saya sendiri, Muhammad Fikri Ansori, role model yang menjadi panutan pegawai negeri sipil adalah Profesor Obsatar Sinaga, atau yang biasa dipanggil Prof. Obi. Beliau adalah guru besar ilmu hubungan internasional. Beliau lahir di Deli Serdang, 17 April 1969. Pendidikan dari S1 hingga S3 beliau tempuh di FISIP Universitas Pajajaran. Pengalaman kerja beliau sangat beragam, dimulai dari jadi jurnalis, kemudian memutuskan untuk mengabdi menjadi pengajar di Universitas Pajajaran, dan hingga saat ini beliau termasuk seseorang yang aktif dalam mempublikasikan karya ilmiah. Seperti terlihat yang pada figur di sebelah saya, yang trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah nilai-nilai dari manajemen ASN serta Smart ASN yang saya pelajari dari Prof. Obi. Pertama adalah terus belajar. Beliau menuntaskan S1 hingga S3-nya serta terus aktif mempublikasikan karya ilmiah yang pada akhirnya menjadikan beliau guru besar ilmu hubungan internasional. Lalu yang kedua adalah transformasi digital. Dapat terlihat beliau memanfaatkan berbagai macam situs daring guna menyebarluaskan kajian-kajian yang telah beliau lakukan sendiri maupun juga kajian-kajian yang beliau lakukan bersama mitra yang beliau jajaki. Lalu ada mobilitas. Dalam 5 tahun terakhir, beliau tidak hanya aktif di Universitas Pajajaran, tetapi juga di universitas swasta di Bandung. Seperti contoh,
Pada 2019, beliau menjadi rektor di Universitas Widyatama. Lalu pada tahun 2023, beliau menjadi rektor di Uninus, suatu universitas swasta di Bandung juga. Lalu ada adaptabilitas. Dapat terlihat dari hal-hal yang pernah beliau secara personal kepada saya ceritakan mengenai pengalamannya. Seperti misalnya ketika beliau memutuskan untuk menulis tugas akhir mengenai perang di Afghanistan, beliau memutuskan untuk menjadi koresponden perang guna mendukung juga perolehan data-data yang relevan bagi skripsi beliau. Lalu yang terakhir adalah akuntabilitas. Dapat terlihat bagaimana beliau secara proaktif mengundang wartawan guna menginformasikan berbagai macam kegiatan beliau sebagai wujud akuntabilitas dari aktivitas beliau itu sendiri. Yang ketiga yaitu Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Beliau lahir di Surakarta, ayahnya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada tahun 1979, ia lulus PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai karirnya di sana. Proyek yang pertama ditangani oleh beliau adalah proyek pengembangan air tanah Jawa Tengah selama 3 tahun sejak 1981 hingga 1984. Kemudian memegang proyek pengembangan air tanah di Nusa Tenggara Timur. Basuki Hadi Mulyono mendapat kesempatan belajar di Amerika Serikat dengan fasilitas beasiswa. Ia pun meraih master dari Universitas Colorado pada usia 35 tahun dan 3 tahun kemudian meraih gelar doktor dari universitas yang sama. Smart ASN yang dilakukannya adalah selama 30 tahun mengabdi di Kementerian Pekerjaan Umum, Basuki dianugerahi 3 medali Satya Lencana Karya Satya. Ia juga dianugerahi medali Satya Lencana Pembangunan dan Satya Lencana Wira Karya masing-masing pada 2003 dan 2005. Sebagai tambahannya, medali Satya Lencana Kebaktian Sosial untuk pekerjaannya di Aceh setelah tsunami. Pada Desember 2017, ia juga menerima bintang Bayangkara Utama bersama 6 menteri kabinet lainnya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Basuki Hadi Mulyono adalah kepemimpinan inovatif terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perilaku inovatif menitik beratkan pada kekreatifan dari yang bersifat tradisional menuju yang modern. Manajemen ASN yang dilakukan oleh Pak Basuki yaitu yang pertama adalah peningkatan kompetensi yang dilakukan. 1. Pemenuhan sumber daya manusia konstruksi baik secara kualitas dan kuantitas. Yang kedua, pengembangan industri konstruksi yang berbasis SDM spesialis dan teknologi konstruksi. Yang ketiga, penguatan kelembagaan melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi dan lembaga sertifikasi profesi. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yaitu membangun 1.228.000 hektare jaringan irigasi dan merehabilitasi 4,6 juta hektar jaringan irigasi. Kemudian Kementerian PUPR juga menyelesaikan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai. Di bawah kepemimpinan Basuki, semua berjalan dengan lancar selama 10 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Mestio Prawiradani Putri akan menyampaikan sosok ASN teladan saya, yaitu guru saya sendiri, Profesor Rovina Ruslami, dokter spesialis penyakit dalam PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran. Beliau banyak meneliti tentang farmakologi TB. Beliau lahir di Bukit Tinggi tanggal 6 Oktober 1966. Prof. Rovina mengenyam pendidikan di Unpad untuk dokter dan spesialis penyakit dalamnya, lalu melanjutkan program doktoral atau PhD di Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Tahun 2018, Prof. Rovina meraih penghargaan Habibie Award bidang kesehatan dari Yayasan SDM IPTEK.
Lalu, Prof. Rovina meraih penghargaan internasional The Christian Eichmann Medal dari The Eichmann Foundation bekerja sama dengan The Royal Tropical Institute Belanda. Beliau ini adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang meneliti tentang pengobatan penyakit tuberkulosis hampir selama 20 tahun. Dan beliau juga sudah melaksanakan postdoktoral dari pemerintah Belanda atau KNAW. Nilai-nilai pokok dalam manajemen ASN yang bisa kita ambil dari Prof. Rovina, yang pertama akuntabilitas, di mana pekerjaannya sebagai dosen dan peneliti dapat menghasilkan obat TB berbasis bukti untuk permasalahan kesehatan masyarakat dan memastikan hasil penelitiannya bermanfaat bagi pasien TB di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada kompetensi, di mana riset yang dilakukan juga melibatkan metode ilmiah yang kuat melalui uji klinis multinegara sehingga pemahaman mendalam akan kompleksitas penyakit ini terlihat. Lalu yang ketiga adalah profesionalisme, di mana dedikasi terhadap riset dan profesionalisme juga ketekunan berperan penting dalam mencapai prestasi akademik seperti yang Prof. Rovina tunjukkan. Berorientasi pelayanan, riset Prof. Rovina ini berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat dan pasien, dengan fokus pada optimalisasi pengobatan TB agar lebih efektif dan aman. Lalu, selain itu, keterlibatannya dalam uji klinis multinegara menunjukkan komitmen untuk memberikan dampak global bagi penanganan TB. Lalu, yang terakhir adalah inovasi dan efisiensi. Prof. Rovina memilih untuk memaksimalkan penggunaan rifampicin, obat yang telah ada sejak 50 tahun yang lalu ketimbang mencari obat baru yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya lebih besar. Pendekatan ini merupakan bentuk inovasi dalam manajemen kesehatan, yakni mencari solusi cepat dan efisien untuk masalah kesehatan mendesak. Efisiensi juga terlihat dalam pemilihan metode pemberian obat dan pengujian di berbagai negara untuk memverifikasi hasil risetnya secara lebih luas. Lalu, Prof. ini juga melakukan kolaborasi dan sinergi yang bekerja sama dengan lembaga nasional dan internasional seperti universitas di Belanda dan lembaga kesehatan di Afrika Selatan dan Uganda. Kolaborasi ini menggambarkan nilai sinergi dalam upaya peningkatan penanganan TB global dengan dukungan berbagai pihak termasuk KNAW dan WHO. Beliau juga berhasil menjalankan uji klinis yang dapat berdampak pada perubahan kebijakan kesehatan global. Hal-hal tersebut masuk ke dalam nilai manajemen ASN. Yang terakhir, implementasi Smart ASN dalam karir Prof. Rovina Ruslami menunjukkan adanya nilai-nilai Smart ASN dalam riset dan karirnya. Tidak hanya melayani masyarakat, tetapi dengan penelitian relevan dan berdampak, dan juga rendah hati dalam perjalanan karirnya, adaptif terhadap tantangan, reflektif dalam mengambil keputusan, dan membangun reputasi yang dapat dipercaya. Dengan komitmen dan kontribusi seperti ini, Prof. Rovina menjadi model peran yang relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntunan modern, terutama dalam sektor kesehatan dan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi terkait role ASN yang telah kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.